Halo Sobat TC, berjumpa lagi dengan Rotasi, ruang obrolan TC-TC. Ngobrol asik, dapat inspirasi. Bareng aku, Fauzia, mahasiswi FTIETA Mahasiswa Banjarnegara, sekaligus sebagai konsultan pendidikan di Tambara Consulting and Training Center. Nah, di podcast kita kali ini ya, tentunya masih kedatangan dengan guestar-guestar yang sangat luar biasa dengan pengalamannya, dengan ilmu-ilmunya juga, dan gak sabar banget. Kali ini aku mau ngobrol sama kakak-kakak konten kreator, dan ini juga jago bahasa Korea, terus pokoknya sangat-sangat luar biasa banget deh. Langsung aja nih kita kenalan sama kakak-kakak di sebelah aku. Halo Kak Lega. Halo ya? Kak. Ya, halo juga. Boleh perkenalan dulu nih ke Sobat TC. Halo, annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo, perkenalkan nama saya Nurbaiti Lega Wahidah. Teman-teman boleh panggil Lega juga, atau biasanya yang belajar bahasa Korea itu panggilnya nama Korea Enji. Enji. Gitu, ya. Oh, kalau aku di sini manggilnya Enji Panggil atau Lega aja Lega boleh. aja. Ya. Lega gitu ya. Betul. Nah, kalau boleh tahu nih, maksudnya boleh apa ya, sedikit ngomong bahasa Korea gitu. ngomong apa nih? Mungkin perkenalan kali ya. boleh. 네, 그럼 안녕하세요, 여러분. 저는 인도네시아원 누르바이티 레가라고 하고요. 그리고 저는 반잔나가라에 살아요. 감사합니다. Oke, kan Samunida. 맞아요. Oke. Nah, tapi sebelum kita memasuki ke pertanyaan lebih dalam, aku mau tanya dulu nih, awal mula kakak memilih menjadi konten kreator itu seperti apa sih Kak? Boleh diceritain ke Sobat CTC? Oke, awal memilih menjadi konten kreator gitu ya. Sebenarnya bukan pilihan juga dan nggak memilih gitu ya. Jadi awalnya itu karena pandemi ya 2020, jadi kan kita sama-sama nggak kemana-mana, nggak ada kegiatan, semuanya di rumah. Betul terbatasi gitu kan. Betul. Nah dari situ awalnya saya itu karena waktu luangnya itu banyak, jadi nyari kegiatan, apa ya, belajar bahasa. Karena awalnya suka belajar bahasa, jadi menemukan bahasa Korea dan belajar sendiri. Nah karena belajar sendiri, belajar otodidak itu ternyata susah gitu. Kayak mau tanya nggak ada temennya, bingung sendiri. Tanya ke siapa gitu ya, jadi mempelajari sendiri. Betul, apalagi kayak sukanya yang low budget gitu kan, jadi nggak les kayak gitu. Nah jadi dari situ kepikiran, kenapa aku nggak share aja yang sudah aku pelajari, aku share ke yang lain, jadi otomatis nanti aku juga akan belajar dari orang lain gitu. Jadi aku share di sosial media, awalnya dari Instagram. Tapi awalnya dari 2020 sampai 2022 itu aku nggak menampilkan wajah. Jadi aku memang share tentang drama Korea, lagu-lagu, itu kayak potongan-potongan aja. Atau kadang aku share video aku lagi nulis kayak gitu. Nah terus kemudian dari 2022 karena sudah berlanjut dan aku rasa kayak banyak nih yang menanyakan mungkin lebih ke tata bahasa, gimana cara pronounce-nya. Jadi aku kalau misal tanpa wajah itu kayaknya agak susah gitu ya. Jadi mulai dari situ kayak pelan-pelan menampilkan wajah juga. Jadi awalnya dari situ karena memang belajar sendiri, butuh teman belajar, jadi ngonten kayak gitu. Sangat ini ya, produktif juga. Jadi kayak ilmunya itu bisa bermanfaat juga untuk orang lain seperti itu. Tapi kalau boleh tahu nih Kak, belajar otodidak itu kan tadi kan nggak susah gitu ya. Nah itu kalau dari kakak berapa lama sih untuk bisa belajar bahasa Korea ini? Oke, kalau belajar otodidak itu ya susah-susah gampang juga. Mungkin ada part gampangnya, ada part susahnya, apalagi bahasa Korea. Jadi itu juga tergantung ya, beda-beda. Karena aku kadang share juga nih di sosial media, kadang aku ketemu orang baru itu ditanya, kamu berapa lama gitu, kok bisa ngobrol kayak gini? 6 bulan, ada yang kayak hampir setahun. Nah kalau aku sendiri bisanya itu bisa dalam artian tergantung juga, misalkan ngobrol gitu ya. Kalau untuk ngobrol yang daily, singkat-singkat aja nih, kayak tanpa topik yang berat-berat, mungkin itu kurang lebih waktu itu sekitar 7-8 bulan juga. Itu ya dengan kosakata yang sudah dipelajari, ternyata bisa nih disusun jadi kalimat. Jadi 7-8 bulan. Dan umumnya juga rata-rata di teman-teman di sosial media juga sama. Kayak gitu. Antara 7-8 bulan ya. Tapi kalau dari bahasa Korea sama bahasa Inggris ini perbedaannya itu beda banget atau memang sama aja sih? Susahan mana gitu? Oke, kalau menurutku ada cukup bedanya, signifikan banget. Saya kayak kentara banget nih beda. Kemudian yang tadi juga 7-6 bulan itu ada disclaimernya dulu, itu rutin konsisten setiap hari. Jadi nggak bisa belajarnya Senin Kamis kayak Senin aja Kamis gitu ya. Nah jadi harus rutin setiap hari karena otomatis nambah kosakata dan dipakai. Jadi kuncinya dipakai itu. Kemudian tadi bedanya bahasa Inggris dan bahasa Korea. Kalau dari aku sendiri, pertama mungkin otomatis kita lihat di bahasa adalah grammarnya gitu kan.
Nah, kalau grammar bahasa Inggris pusing nggak grammarnya? Pusing. Pusing. Betul, Kalau saya pusing. Saya juga masih bingung kalau tes ini mana yang grammarnya salah kayak gitu. Iya. Aku juga bingung gitu ya, kayak oh ya udah, ataupun aku kalau pakai bahasa Inggris itu juga tanpa grammar, ya udah sekeluarnya aja. Nah, tapi kalau bahasa Korea itu menurutku lebih sistematis lagi. Jadi grammarnya itu jelas. Kenapa? Karena bahasa Korea kan pakai Hangul. Hangul itu apa? Hangul itu adalah penulisan alfabetnya, gitu. Kalau kita kan A B C D, nah Korea itu kan ada yang bulat-bulat kayak gitu. Paham, Nah, pakai itu. Jadi bahasanya kalau menurutku adalah bahasa yang bongkar pasang. Karena ada satu yang dihilangin, nanti ditempel lagi, dihilangin, ditempel. Jadi kayak dibongkar pasang kayak main Lego gitu loh. Nah, jadi itu sistematis sekali. Jadi misalkan kita mau bilang nggak ada namanya kayak present continuous apa bla bla bla, kayak oh kalau mau bilang ini tinggal ditambahkan ini, ditempel tempel kayak gitu. Jadi itu bedanya, grammarnya lebih sistematis, lebih terstruktur dan lebih gitu simple daripada bahasa Inggris. Iya, gitu. emang sih. Nah, Kak Lega ini kan lulusan bahasa Inggris. Kenapa sih kakak memilih untuk bisa belajar bahasa Korea, terus sehingga pada saat ini bisa menjadi tutor bahasa Korea, itu seperti apa, Kak? Ya, kenapa mungkin dari bahasa Inggris ke bahasa Korea ya agak kurang ini. Jadi awalnya juga aku belajar bahasa Korea dan ngonten bahasa Korea sebelum masuk kuliah juga pada saat itu. Dan aku rasa ketika aku menyampaikan bahasa Korea, aku tuh lebih nyaman gitu, lebih enjoy. Karena tadi balik lagi, aku sendiri nggak paham grammar bahasa Inggris. Jadi aku dengan bahasa Inggris itu hanya menggunakan kayak sebagai alat untuk komunikasi. Jadi aku enjoy menggunakan bahasa Inggris, tapi kayak untuk ngobrol aja. Tanpa memperhatikan kayak ini detailnya gimana sih, detailnya gimana. Tapi kalau dalam bahasa Korea, karena aku juga suka, awalnya aku suka bahasanya lucu, kemudian aku enjoy menjelaskannya kayak, jadi kalau misal ada yang tanya ini kenapa sih Kak kok jadinya kayak gini, grammarnya itu gimana, jadi ketika aku menjelaskan itu tadi sistematis, kayak bisa dijelaskan detail satu-satu dan bisa langsung dikasih contoh dari adegan drama atau lagu-lagu K-pop. Jadi menurutku kayak lebih menarik dan lebih seru. Jadi jadi diteruskan. Betul. Sedangkan bahasa Inggris kadang kalau ada yang tanya ini grammarnya gini gimana ya? Ya sebenarnya juga aku juga bingung gitu ya. Maksudnya kayak kamu bisa pakai dua-duanya, yang satu formal dan informal, tapi penjelasannya agak lebih jelimet kayak ribet. Iya, betul. Itu sih. Jadi kayak bahasa Inggris itu mudah kalau kita ngobrol Betul. formal aja gitu, Untuk nggak sih? praktek langsung, untuk praktek bukan langsung. teori. Betul banget. Nah, selama kakak ngonten ini kan cukup lama ya Kak waktu untuk ngonten. Nah, tantangan apa sih yang kakak hadapi waktu kakak ngonten gitu? Struggle-nya seperti apa? Tantangan yang pertama dari diri sendiri, konsistensi. Segala sesuatu kan konsisten itu yang paling susah gitu ya. Setuju. Itu sih kadang kalau lagi mood aku bisa tag konten terus ngedit apa segala macam. Kalau lagi nggak mood kadang aku kayak berminggu-minggu ya udah deh nggak upload gitu. Nah itu masih agak susah konsistennya. Kemudian karena aku ngontennya edukasi, aku nge-share, jadi otomatis aku harus belajar sendiri gitu. Nggak mungkin aku nge-share kayak sesuatu yang kayaknya gini deh kayaknya, jadi nggak ada pertanggungjawabannya. Jadi itu harus aku pelajari sendiri. Itu struggle-nya. Terus susahnya lagi mungkin lebih ke tantangannya, kadang juga aku ada typo atau mungkin aku salah sebut juga. Nah itu kadang yang apa namanya, kalau dapat komen Kak ini harusnya gini ya. Cuman kalau aku untuk orang-orang yang belajar bahasa itu memang harus terbuka, jadi kayak oh iya terima kasih gitu. Jadi kadang kayak aku ada tersendiri kayak takut salah, takut typo gitu. Kadang itu takut sendiri. Tapi malah kita tuh jadi kayak bisa sama-sama belajar gitu kan sama orang-orang yang melihat konten kita gitu. Saling mengingatkan jadinya. Jadinya sama-sama belajar gitu. Betul. Nah, apa sih yang membuat Kak Ega ini memilih untuk ngontennya itu beda dari yang lain gitu? Oke, beda dari yang lainnya gimana nih? Maksudnya kayak orang lain tuh biasanya kan kayak ngonten ya outfit lah ya, maksudnya kayak dengan ciri khasnya mereka sendiri. Nah, kenapa kakak itu memilih untuk aku mau tutor bahasa Korea deh gitu? Ya karena balik lagi itu apa ya, konten gitu ya. Konten itu kan kayak sesuatu yang kalau menurutku nggak bisa dipaksa. Jadi harus sesuai sama
apa yang kita suka juga sesuai dengan hobi kita. Nah, kebetulan aku hobinya itu nonton film kalau dari aku. Jadi kayak bener-bener hampir tiap hari aku bisa nonton film. Apa aja, film Indonesia suka, film barat, film Korea, kebetulan Korea juga suka. Nah, jadi karena itu dan aku rasa kayak aku ada bekalnya, kayak aku belajar nih, jadi aku bisa share. Jadi kenapa enggak aku share gitu. Jadi itu sih kenapa beda, mungkin lebih ke edukasi dibandingkan sekarang kan lagi marak banget fashion nih atau apa. Karena aku sendiri kalau make up itu jujur nggak bisa make up. Aku skincare aku juga nggak tahu kayak harus pakai apa. Aku kayak ya udah pakai sunscreen. Nah, misalnya kayak gitu. Jadi yang aku enjoy dan yang aku melakukan sendiri setiap hari itu tentang Korea. Jadi aku share itu. Oke, jadi pastinya kalau misalnya kita ngonten sesuai dengan passion kita, sesuai dengan keinginan kita, kita juga menjalannya itu nggak terpressure banget gitu kan. Penuh hati, aku enjoy juga, gitu iya, ya. aku setuju banget sih. Iya. Nah, next nih Kak. Kakak kan juga penulis buku ya Kak? Kebetulan iya ada buku. Inspirasi dalam menulis bukunya itu seperti apa sih Kak? Kakak itu dapat inspirasi dari mana, awalnya itu seperti apa gitu? Ya, sebenarnya untuk kesempatan nulis bukunya itu juga agak kebetulan karena aku waktu kuliah itu magang di penerbit. Terus jadi kayak ada tawaran kayak mau sekalian nggak, jadi selesai magang ada produknya gitu. Nah, sebenarnya aku juga masih bingung produk apa ya, aku juga nggak bisa nulis gitu kan. Nah, itu tadi motivasinya kenapa akhirnya kayak bikin buku tentang bahasa Korea juga. Jadi aku itu tipe belajarnya yang visual, jadi harus melihat gitu. Jadi aku kalau misalnya denger kayak gitu, aku pasti akan langsung Ke-distract lupa. gitu. Iya, ke-distract juga akan langsung lupa. Jadi dari 2020 dari awal aku belajar itu aku pasti tulis, aku catat. Jadi aku punya catatan gitu, kitab bahasa Korea. Ya versiku gitu ya. Nah, jadi kadang ada yang tanya nih grammar ini atau kosakata ini. Aku suka share, aku fotoin lembar itu kayak aku ada catatannya nih, udah aku rangkum dari berbagai sumber kan, kalau nyari di internet macam-macam ya, itu udah aku rangkum singkat, ada contohnya, cara pakainya gimana, aku foto. Ternyata kayak nambah banyak Kak, fotoin ini kayak aduh tanganku cuma 2 gitu ya, kalau fotoin terus aku ngefotoin terus jadinya kan. Nah, kenapa nggak aku share aja? Jadi kalau biasanya kamus itu kan kosakata, aku bikin kamusnya grammar. Jadi bukuku tuh kayak kamus grammar gitu. Kalau dicari, cara bilang A, B, C itu ada. Nah, jadi dari situ. Jadi dari catatan yang aku punya supaya teman-teman semuanya yang sedang belajar itu bisa lebih mudah. Jadi aku mudahkan gitu ya, aku catat rangkum menjadi buku. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, aku pengen teman-teman yang belajar juga nggak ngerasa susah dan bingung kayak aku waktu belajar sendiri, karena nggak ada yang ditanya. Jadi ketika mereka punya bukuku, mereka itu punya akses juga untuk kontak aku lewat sosial media. Jadi siapapun yang punya bukunya, kalau tanya ke aku akan memberikan penjelasan ke mereka, jadi mereka nggak belajar sendiri. Itu jadi 2 itu. Oke, memang benar-benar sangat bermanfaat sekali ya untuk orang lain. Aku juga jadi tertarik untuk belajar bahasa Korea nih Kak. Tapi susah nggak sih Kak? Nah, itu sebenarnya mindset lagi sih. Kalau emang kita nganggapnya di awal udah susah, kadang biasanya ya kayak gini. Nah gitu, karena setiap bahasa itu punya plus minusnya, maksudnya kayak sisi mudah dan sisi susahnya sendiri gitu. Jadi kayak harus bisa lihat, ini susahnya di sini nih, gampangnya di sini. Tapi satu hal, kita harus suka dulu. Jadi belajar bahasa itu dimulai bukan dari ini gampang nih aku belajar, ini susah nggak belajar deh, tapi dari suka. Kayak gitu karena sih. Suka. Aku suka nonton udah drakor. Suka. Udah suka drakor. Jadi bisa enjoy. Iya, insya Allah bisa. Nanti besok belajar sama kakaknya ya. Iya, harus ya. Besok belajar. Iya, oke. Nah, tantangan apa sih yang kakak hadapi nih selama kakak menulis buku ini dan hingga akhirnya bisa dipasarkan dan diperjualbelikan gitu? Ya, tantangannya yang pertama karena ini juga bahasa asing, bukan bahasaku, bukan bahasa native ya. Jadi yang pertama tantangannya adalah kayak takut ada typo salah, atau typo salah tulis ataupun salah artinya dan salah konteks gitu. Jadi ketika aku nulis, aku mikirin kayak ini bener nggak ya, ini sudah tepat atau belum. Nah itu jadi otomatis aku nggak bisa cross check sendiri, jadi harus nyari bantuan. Itu tadi struggle-nya kayak nyari bantuan dari native untuk ngecek skrip aku kayak gitu. Jadi ketika bukunya udah terbit, bukuku juga sudah dicek gitu ya dari native. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena kumpulan grammar, jadi
aku harus rapiin lagi nih dari berbagai tulisan yang udah aku ini kayak masih berantakan, aku harus susun lagi, cross check lagi, kemudian sumbernya. Nah itu karena aku udah lupa itu dari mana, kan nggak mungkin aku tulis ini kan kayak maksudnya nggak mencantumkan copyright seperti itu. Nah jadi itu. Kemudian yang ketiga, struggle-nya lebih ke diri sendiri, kayak aku masih belajar otodidak, kayak pantas nggak sih aku nulis kayak gini. Nah takutnya kayak judgement seperti itu sih waktu itu. Untungnya kayak oh sudah berlalu kayak gitu. Tapi keren sih Kak, maksudnya Kakak bisa menulis buku tentang bahasa Korea di mana ya sebagai manusia kita juga takut salah gitu kan. Dan memang dalam penulisan buku itu memang nggak boleh sembarangan ya Kak, apalagi kita kan memberikan sebuah info yang sangat informatif lah gitu. Nah, kalau untuk cara beli bukunya itu seperti apa Kak caranya? Kalau untuk bukunya sih normal aja seperti biasa, teman-teman bisa di e-commerce, udah ada e-commerce yang oranye gitu. Kemudian di aplikasi TikTok juga bisa teman-teman beli di situ. Kemudian kalau mau pesen langsung juga bisa, teman-teman tinggal hubungi aja sosial media saya. Gitu. Untuk judul bukunya Kak? Oh, untuk bukunya My Korean Notes. Jadi sesuai tadi filosofinya, karena itu catatanku, jadi My Korean Notes kayak gitu. Oh, oke. Nah, boleh nih untuk Sobat CTC, kalau misalkan kalian tertarik untuk bisa belajar bahasa Korea, bisa membeli buku dari Kalega ini. Begitu, nanti kita cantumin di description box. Oke. Nah, selanjutnya nih Kak, kan Kak Ega juga ini seorang tutor bahasa Korea nih. Kelasnya itu dilakukan secara online atau offline sih Kak? Oh, untuk sejauh ini sih kelasnya online. Sebenarnya aku nggak pernah nge-share juga yang kelasnya offline kayak gitu. Mungkin juga kayak sekitar juga nggak terlalu ini mungkin ya, kayak mungkin target marketnya biasanya jauh-jauh kayak gitu. Jadi belum pernah mengajar offline karena memang aku juga fokusnya online gitu. Sebenarnya mungkin ada juga yang kayak sebenarnya dekat gitu ya jarak kita. Tapi mereka itu rata-rata yang ingin belajar lebih enjoy online. Jadi hanya online saja. Memudahkan juga kan kalau online gitu, nggak perlu datang ke tempat. Fleksibel, iya betul banget. Bisa di mana aja dan waktunya kapan aja gitu. Okay. Nah selanjutnya nih untuk kelas yang Kak Ega dirikan ini tuh punya tim atau punya koleganya sendiri? Oke. Sebenarnya dari aku buka kelas itu 2021. Nah, itu aku kayak masih sendiri kayak gitu kan, kayak kalau ada yang masuk ya udah daftar ke aku, langsung ke aku. Nah, kebetulan dari 2023 ada kayak beberapa tim gitu menawarkan ayo kita kerjasama. Jadi untuk sekarang untuk mendaftar kelasnya bisa melalui website. Udah ada websitenya di ngkorean.com. Nah, itu bisa dicek di situ. Teman-teman bisa pilih kelasnya. Ada berbagai kelas. Oke. Nah, langsung aja nih kalau misalkan kalian kepo seperti apa sih kelasnya Kalega ini, cek aja di Instagramnya Kalega di apa Kak? @nurbaitilega atau @enjinim. Oke. Nanti kita cantumin ya Sobat CTC. Nah sebenarnya nih selama pengalaman belajar mengajar ini, kira-kira pengalaman yang paling menarik itu apa nih Kak? Pengalaman menarik selama mengajar. Mungkin karena aku nggak ada range umurnya ya, jadi bebas orang umum mau ngeles gitu. Jadi kadang kayak variasi gitu yang orang-orang yang lesnya gitu. Jadi kayak kadang ada yang lebih tua dari aku atau mungkin anak kecil. Yang pertama anak kecil, aku pernah anak kelas 4 SD belajar bahasa Korea. Itu paling muda? Iya, itu paling muda sejauh yang pernah aku ngajar. Dan menariknya dia itu cepat tanggap banget, belajar Hangul langsung bisa, ngobrol perkenalan itu kayak langsung bisa. Itu jadi kayak menarik banget. Jadi kayak oh ternyata dari kecil juga sebenarnya kita bisa belajar bahasa ya, asal ada kemauan gitu. Bahkan kalau dari kecil itu udah maksudnya pikirannya itu udah nggak macem-macem ya sih, kayak bisa mikir lebih banyak, fokus. Betul, itu yang menarik. Kemudian lagi karena bisa ketemu banyak orang dari berbagai tempat juga, jadi kadang kayak nambah networking. Oh ada yang sudah di Korea, kita online kan belajarnya, ataupun ada yang dari negara lain. Kadang kakak-kakak kayak aku udah di sini nih tapi aku pengen belajar bahasa Korea. Nah itu jadi kayak ketika kelas mereka itu sharing situasi di sana gitu. Jadi itu sih yang aku kayak menarik sekali gitu buat aku. Gitu. Nah tapi untuk cara membantu teman-teman yang ingin ikut kelas agar tetap termotivasi tuh gimana Kak? Susah nggak sih kayak untuk orang-orang pasti kan ada kayak rasa nggak konsisten gitu, malas untuk belajar Korea gitu. Nah untuk agar mereka termotivasi dari Kakak tuh caranya seperti apa Kak?
Oke, jadi ini mungkin lebih khusus ke orang-orang yang murid-murid yang masuk kelasku mungkin ya. Iya. Nah, jadi setiap awal kelas itu aku pasti menanyakan kenapa belajar bahasa Korea. Karena kita melakukan sesuatu hal itu nggak mungkin tanpa alasan. Jadi aku nggak mau kayak mereka masuk kelas karena udah bayar, terus ya udah mereka ikut kelas, kadang masuk, kadang nggak. Karena pasti itu seleksi alam. Iya. Masuk 10 tiba-tiba jadi 6, 7 kayak Iya, gitu. iya. Jadi di awal aku tanya motivasi apa. Nah, itu nggak bisa dari aku. Jadi balik lagi, misalnya aku tanya nih ke kakak, kalau belajar bahasa Korea kenapa? Karena pengen ke Korea, jadi misalkan nanti suatu hari ke Korea bisa ngobrol sama orang-orang Korea gitu. Nah, tuh, dan apapun alasannya, misal pun kayak aku pengen nonton drakor tanpa subtitle, dengerin lagu atau pengen ngobrol sama orang Korea, itu nggak ada yang salah, semuanya motivasi diri. Nah, kalau itu aku udah tahu nih apa motivasi dari murid-murid, dari teman-teman, itu aku akan apa ya, kayak meminta mereka semua untuk selalu mengingat. Jadi ada kalanya kita up and down kan, lagi mood banget, besoknya nggak mood, kita inget lagi. Kalau lagi nggak mood, coba ngobrol sama orang Korea atau kan ada random call gitu ya, ataupun coba nonton drakor. Udah paham belum? Kalau ternyata belum bisa sesuai apa yang kita inginkan, ya berarti harus belajar. semangat lagi, inget lagi. Itu yang pertama. Dan kemudian biasanya kalau belajar bahasa takut apa nih biasanya? Belajar bahasa. Ada yang ditakutkan takut salah, takut nanti kayak ih apaan sih kamu sok Korea misalkan betul, gitu. betul. Jadi kayak ya gitu sih, takut belum bisa sepenuhnya sempurna gitu Kak. Nah, takut nggak sempurna, takut dijudge juga apa Iya. sih gitu ya. Takut juga kita salah ngomong atau ada kesalahan satu dan lain hal. Iya, betul. Nah, itu biasanya di awal kelas juga aku sampaikan, karena bahasa itu bukan sesuatu yang harus sempurna, bukan perfect. Toh kita ngobrol pakai bahasa Jawa, bahasa Indonesia juga sebenarnya nggak sesuai grammar. Iya, Kalau betul. dilihat lagi sebenarnya salah, Kak. Banyak mungkin satu Iya, dua iya. ada salah gitu kan. Itu jadi sama, karena bahasa itu adalah sebuah alat komunikasi. Jadi itu yang aku tekankan, jangan takut salah, nggak apa-apa salah, justru wajib harus salah. Kenapa salah? Karena kan kita artinya coba. Misalkan kita mau bilang, halo nama saya bla 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 gitu kan. Tapi takut salah nih. Justru kita nggak tahu itu salah apa betul. Iya. Nah, jadi belajar bahasa itu wajib harus salah. Itu sih dua, kayak motivasi diri dan wajib salah. Itu yang setidaknya bisa memotivasi. Jadi pasti kayak mereka tuh akan overthinking, takut salah. Nah, Iya. gitu sih. Jadi memang jangan takut salah, malah harus salah gitu, biar kita tuh bisa mengoreksi dan bisa belajar lagi ya. Dan jadinya kita tuh mudah gitu. Gimana ya? Jadi kita bisa berbicara dengan lebih baik lagi seperti itu. Belajar dari kesalahan sebelumnya tentunya Iya, ya. betul. Nah, pernah nggak sih kakak menemukan kesalahan yang dilakukan oleh pemula-pemula nih dalam mempelajari bahasa Korea, dan gimana cara kita tuh untuk menghindari kesalahan tersebut? Ya, oke. Nah, mungkin ini kesalahan yang dilakukan pemula. Yang pertama biasanya, nah karena bahasa Korea itu kan nggak pakai ABCD. Iya. Kadang itu ada yang mereka belajarnya cuma hafalan aja. Misalnya, halo itu bahasa Koreanya. Annyeonghaseyo. Nah, annyeonghaseyo, dan mereka tulisnya annyeonghaseyo beneran pakai ABCD. Nah, seharusnya kita mulai step yang pertama belajar bahasa Korea adalah baca tulis dulu. Huruf-hurufnya dari dulu. huruf-hurufnya Dari dulu ya. hurufnya, betul. Ketika sudah bisa baca, nggak harus jago baca juga. Karena di bahasa Korea itu nanti ada namanya pachim, kayak tajwid gitu. Jadi kalau huruf apa ketemu apa akan berubah, kayak ada kol-kolahnya, ada apanya itu ada gitu. ya, Kak? Pokoknya ada yang kayak jadi M, jadi apa itu ada. Nah, jadi oke, itu oke. nggak harus perfect, yang penting bisa baca. Baru nanti annyeonghaseyo tulisannya seperti ini. Nah, itu baru bisa dilanjutkan ke misal kosakata ataupun tata bahasa. Jadi itu yang biasanya banyak yang kelewat, tiba-tiba langsung ngafalin kosakata, tiba-tiba belajar ngobrol. Nah, itu sangat kelewat kalau menurut saya. Oh, berarti Gitu. emang dari tulisan dulu ya, Kak? Iya. Jadi untuk menghindari ya bisa pelajari dulu tulisannya, baru bisa dilanjutkan. Oke, gitu. Tapi kalau dari aku nih, kalau misalkan nih aku pengen belajar bahasa Korea, terus aku tertarik untuk belajar kosakatanya dulu, itu berarti salah, Kak? Sebenarnya aku nggak berhak menyalahkan ya, maksudnya kayak balik lagi, kamu pengennya apa nih? Kalau memang bener-bener kayak pengen setidaknya 1-2 kata itu paham, kayak menurutku nggak bisa kayak langsung kosakata, kecuali kayak cuma oke nih aku ada tahu kosakata bahasa Korea, itu nggak apa-apa. Tapi kalau memang sedikit agak serius itu tidak bisa, karena ABCD EFG seperti itu alfabet dengan Korea Hangul itu kayak pronounce-nya berbeda.
Jadi Oke. memang harus sama itu tadi ada tajwidnya. Jadi kalau pakai ABC kan kita nggak tahu nih kayak ini mana nih yang akan berubah. Iya, Tapi iya. kalau dengan Hangul otomatis kayak oh bacanya seperti ini karena bahasa Korea bukan ABCD tapi Hangul itu sendiri. Gitu. Tapi sepertinya seru ya Kak belajar bahasa Korea. Iya, karena apalagi yang suka K-pop sama K-drama kan belajarnya baca tulisnya itu sambil ngafalin nama-nama biasnya gitu. Iya. Jadi seru. Iya setuju. Apalagi kalau nonton drakor itu kan banyak banget tokoh-tokohnya gitu kan. Jadi Iya. kayak kadang tuh sering lupa karena biasanya namanya itu kan mirip-mirip kan. Jadi kayak bingung ini yang mana nih tokohnya gitu. Iya. Oh, atau mungkin teman-teman nih contoh yang mungkin lebih relate lagi. Misalkan aku mau belajar bahasa Korea langsung kosakatanya aja. Iya. Contoh simple dari nama. Mungkin teman-teman ada yang nonton Lovely Runner juga Aku nonton. Nah, nonton juga. Itu kan pemerannya namanya Sun Jae. Iya. Nah, Sun Jae. mungkin akan ngebacanya juga Sunjae, padahal Iya. kalau kita lihat namanya itu Sonjae. Oh, Sonjae ya, kayak gitu. Oh, Nah, iya, iya, sesimpel iya, iya. itu contohnya. Oke. Gitu. Sunjae ya. Masa ya, betul. Gitu. Oke, ini kalau untuk tips and trick untuk teman-teman yang ingin memulai belajar bahasa Korea nih, apa Kak? Oke, tips dan trik untuk yang pertama kali baru mau nyemplung, Iya. baru mau mulai. Yang Iya. pertama tadi cari motivasi dulu, jangan tiba-tiba langsung jebret belajar gitu. Karena nanti akan kebawa arus kemana-mana, tiba-tiba nggak konsisten, tiba-tiba males. Itu. Jadi yang pertama motivasinya apa? Dicari dulu. Yang kedua itu suka dulu, pastiin suka sama bahasanya. Itu yang pertama. Nah, kemudian yang ketiga baru bisa kita mulai nih dari mana dulu stepnya. Kadang bingung. Tadi dari Hangul dulu. Pastikan bisa baca tulisnya. Pertama, pahami dulu bentuk-bentuk hurufnya. Coba dituliskan. Kemudian tadi yang tajwidnya atau namanya bacim. Jadi setelah huruf, tadi yang ketiga huruf, yang keempatnya adalah bacim dipelajari. Itu kalau sudah bacim, belajar pola kalimatnya. Karena pola kalimatnya berbeda dengan bahasa Indonesia. Dibalik gitu. Misalkan aku makan nasi, jadinya aku nasi makan. Oh kayak gitu Kak? Iya, jadi harus perlu dibiasakan. Kalau enggak kan kayak mikir, oh dituker kayak gitu. Itu yang kelima. Kemudian keenam, baru bisa dilanjutkan bebas mau apa aja. Kalau yang 5 dasar ini sudah terpenuhi, mau belajar kosakata, nambah sehari berapa kosakata, belajar grammar apapun, itu bisa banget. Dan yang terakhir ngobrol itu fleksibel aja, mungkin bisa speaking dengan diri sendiri, dengan nyari teman atau yang lainnya itu. Tapi gimana sih cara kita tuh, misalkan kita udah belajar bahasa Korea nih, udah ngerti kosakata dan berbagai macam Hangul-Hangulnya itu Iya, gitu. Tapi kalau misalkan kita mau ngobrol, pengen kayak dengan ciri khas orang Korea itu kan pasti berbeda sama kita Oh, ya. iya, betul, Nah, betul. gimana sih caranya kita tuh biar kita tuh sama kayak orang Korea gitu. Jadi cara Logatnya berbicaranya gitu ya, aksennya logat. dapet gitu Iya, ya. betul. Itu gimana? Ada tips nggak sih Kak? Nah, itu yang pertama nggak jauh-jauh juga harus belajar Hangul juga. Karena contohnya gini, contohnya apa ya? Uang itu bahasa oh ini aja, jangan uang, jembatan. Jembatan itu bahasa Koreanya kalau ditulis pakai ABCD itu DARI. DARI. DARI dalam bahasa Indonesia dari itu artinya kayak ya dari mana gitu kan, Iya. dari mana. Nah dengan bukan pengucapan ya, kayak sama kan DARI, tapi yang satu nih bahasa Korea ditulisnya pakai Hangul. Jadi kita otomatis akan bacanya Hangul. Hangul itu bukan da tapi ta. 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 Jadi kalau bahasa Indonesia dari, bahasa Korea tari. Tari. 맞아요, betul, tari, gitu kan? Itu yang Tari. pertama. Jadi harus belajar Hangul karena kalau kita lihat DARI otomatis bacanya dari, gitu Iya, kan? dari. Nah, dari dengan tari itu berbeda. Itu. Kemudian yang kedua, nonton drakor terus ketika aktornya lagi berdialog, kita coba pause terus ditirukan. Misalnya kayak boya, gitu kan? Iya. Nah, nadanya kan kayak boya. Nah, kita coba tirukan boya, di pause dulu boya, Iya. kayak gitu. Sering sih aku kayak gitu. Nah, sering juga. Terus kayak kamu bercanda ya, 장난 ya, Iya. 장난 ya. Nah, betul. Itu kan kita sebenarnya kayak niruin kan secara Iya. nggak langsung Iya, gitu. benar-benar. Jadi ditiruin. Kemudian dari lagu, sebenarnya kalau lagu itu bukan ke logat tapi lebih ke cara baca masing-masing kosakata kayak gitu. Jadi 3 itu sih. Sama latihan tiap hari, 3L, latihan. Latihan gitu. Biar kita bisa bahasa Korea, siapa tahu jodohnya orang Korea. Iya, siapa tahu kan ya. Betul. Oke, nah kalau dari pandangan Kak Ega sendiri nih, ketika melihat orang yang menyukai budaya, fashion, atau gaya hidup dari negara Korea sendiri ini, kadang kan ada yang sefanatik itu. Nah, kalau tanggapan dari Kak Ega itu seperti apa sih Kak?
Oke, nah ini karena ada kata fanatik ya. Kalau misalkan fanatik itu kan berarti kayak segitunya gitu ya. Berlebihan ya. Kalau menurutku sendiri segala sesuatu yang berlebihan itu kurang baik juga. Belajar kan oke ya, tapi kalau belajar berlebihan nggak tidur, lupa makan ya juga kan nggak baik. Sakit. Gitu juga terlalu fanatik sama Korea, nantinya ujung-ujungnya kita bakal lupa kita siapa, kita orang Indonesia, kita generasi Indonesia harusnya bisa lebih memperkenalkan lagi ya, kita bangga dengan apa yang kita punya gitu. Itu kalau fanatik. Tapi kalau sekedar menyukai fashion Korea, menyukai make up Korea, skincare Korea kan sekarang lagi booming banget dramanya, lagu-lagunya itu justru sangat bagus. Kenapa? Karena kita lebih terbuka, open minded gitu, mindset kita lebih luas lagi. Karena misalkan lingkungan kita kan seperti ini, lingkupnya segini gitu. Dengan kita tahu oh di Korea ada ini lingkupnya lebih besar lagi, otomatis pandangan kita lebih luas, kayak oh ternyata fashion seperti ini bagus ya, kita bisa mix and match nih kayak gini, lebih dress well lagi. Jadi termotivasi. Kalau aku sendiri juga awalnya kayak aku nggak terlalu ngikutin fashion, tapi juga itu jadi kayak bodo amat sama fashion, tapi ketika nonton drakor kenal gitu, meskipun nggak sebagus mereka tapi jadi termotivasi, oh dress well gitu kan, terinspirasi gitu nggak sih? Iya, terinspirasi. Jadi kita bisa ambil benar-benar bisa ambil sisi positif dari segala hal itu gitu. Satu lagi mungkin kayak lagu, mungkin semuanya lagi tahu Apate gitu kan. Itu kan kayak collabnya sama Bruno Mars, udah tingkatnya Hollywood. Tapi si Roje ini tetap bawa Korea karena Apate itu game Korea. Jadi nah itu yang kayak sampai merinding, maksudnya kayak dia tuh dia anak muda Korea, dia kemana-mana dia tetap bawa Korea. Nah harusnya jadi motivasi juga kita sampai udah sampai kemanapun gitu tetap harus bawa Indonesia, membawa identitas kita aslinya gitu. Iya betul. Betul banget. Dan boleh kita menyukai, tapi kita tuh harus bisa menyaring mana yang positif, mana yang negatif gitu. Jadi nggak sepenuhnya kita tuh terima dengan mentah-mentah gitu ya. Iya betul banget, setuju. Jadi kalau untuk menyukai fashion dan lain sebagainya itu baik aja kalau dalam porsi yang cukup. Iya betul banget. Nah selanjutnya nih Kak kan juga ada pengalaman untuk ikut volunteer ya Kak? Iya. Nah boleh dong diceritain selama Kakak ikut volunteer itu seperti apa gitu kan, dari Kakak tuh volunteer nggak hanya di pulau atau luar pulau aja gitu, tapi sampai ke luar negeri gitu ya Kak. Boleh diceritain ke Sobat TCTC? Oke, untuk volunteer juga kebetulan aku suka ikut kegiatan juga, salah satunya volunteer. Nah mungkin untuk pengalamannya beda-beda. Kebetulan aku ikutnya tahun lalu sih. Dari yang mungkin pertama kali aku ikut itu kegiatan pertukaran pemuda gitu, namanya Youth Exchange, dan itu Malaysia, Thailand. Jadi di dua negara itu kegiatannya pertama volunteer, jadi kita mengajar di Thailand Selatan. Thailand itu kan ada Thailand Tengah sama Thailand Selatan. Kalau di Bangkok itu yang di pusat kota. Nah, yang selatan itu yang perbatasan sama Malaysia. Nah, di situ banyak sekolah Muslim. Jadi kita berkegiatan di situ mengajar anak-anak Thailand Selatan di sekolah Muslim. Ada mengajar bahasa Inggris sesuai dengan passion kami masing-masing. Jadi ada beberapa delegasi gitu ya. Ada yang backgroundnya bahasa Inggris, kesehatan, kita mengajar cuci tangan dan lainnya seperti itu. Kemudian untuk kegiatan ke Malaysia, kebetulan ada kerjasama dengan University Malaya di Malaysia. Itu ada seminar, jadi seminar tentang pendidikan kayak gitu. Jadi menjadi pembicara seperti itu. Kemudian kegiatan lainnya setelah itu ke Thailand juga, tapi ke Bangkok. Jadi di kotanya, nah di Bangkok ini kan lebih sedikit muslimnya. Kalau di Thailand Selatan perbatasan Malaysia memang mereka mayoritas muslim. Banyak muslim. Iya, justru yang non muslimnya kayak cuma 1-2. Sedangkan di Bangkok itu muslimnya mungkin 1%, jadi sangat sedikit gitu ya. Nah tapi di Bangkok itu ternyata ada sekolah Islam juga. Nah jadi mengajar itu kegiatannya dari kampus. Mengajar di situ selama 1 bulan. Kayak gitu. Kemudian ada kegiatan di Filipina, itu juga mengajar di sekolah selama 1 bulan. Ya mungkin itu sih Kak. Iya, tapi untuk ada nggak sih caranya biar kita tuh bisa ikut volunteer gitu Kak? Atau itu emang ada programnya sendiri atau seperti apa sih? Iya, sebenarnya itu
informasinya sudah ada di internet juga banyak. Dan kegiatan yang saya ikuti sebelumnya itu ada yang internal dari kampus, ada juga yang eksternal seperti yang Malaysia, Thailand. Kemudian ketika awal tahun ini saya ke Bangkok, itu juga ikut dari eksternal, jadi dari Instagram. Itu memang ada, kalau teman-teman cari aja kayak hashtag volunteer Indonesia, itu nanti akan muncul juga. Nah, kita bisa apply di situ. Ada mulai dari fully funded kayak beasiswa penuh nih atau setengahnya, itu ada, ataupun dari kampus. Kadang dari kampus, karena kebetulan aku FKIP pendidikan, jadi suka ada kerjasama MOU dari kampus dan sekolah di luar. Seru ya Kak, jadi kita tuh bisa nambah relasi dan kita nambah pengalaman, apalagi sampai ke luar negeri kan itu suatu hal yang luar biasa ya gitu. Keren sih Kak, keren. Nah, untuk rencana atau proyek ke depan yang sedang Kakak siapkan nih sebagai tutor ataupun sebagai content creator, ada nggak sih Kak rencana atau proyeknya gitu? Rencana ke depan, yang pertama untuk konten-konten ini ya, content creator, mungkin rencana yang gimana-gimana nggak terlalu ada, cuma lebih pengen fokus dan konsisten lagi, kan mungkin evaluasi lagi. Nah itu sih. Kemudian untuk tutor seperti itu, sebenarnya ada pengen mulai merancang buku lagi, tapi masih bingung gitu. Jadi ya mungkin itu sih, kayak semoga, mohon doanya juga dari teman-teman. Semoga ya Kak bisa menciptakan buku-buku selanjutnya yang lebih banyak dan bisa nantinya bisa bermanfaat lebih banyak lagi, lebih luas gitu. Nah, kalau untuk pesan dan motivasi buat teman-teman biar lebih produktif nih Kak, untuk Sobat CTC yang mungkin mager-mageran di rumah seperti apa nih Kak? Ya, motivasi ya. Aku ngasih motivasi, sebenarnya aku juga kaum mageran ya. Ya masing-masing pasti ada sisi magernya dan sisi kadang kayak aku pengen produktif nih tapi nggak tahu mulai dari mana gitu ya. Nah, jadi kalau dari aku sendiri kadang gini, ketika aku sharing nih sama teman-teman, kenapa sih kamu bukan aku nanya sih, kayak teman-teman, aku pengen lakuin A tapi takut gini. Nah, mungkin ini yang teman-teman rasain juga. Aku pengen memulai A tapi aku belum jago. Aku takut gitu, takutnya nanti salah atau mungkin dijudge juga sama orang. Itu pasti ada. Nah, kalau dari aku mungkin untuk mengatasinya adalah kita nggak perlu memulai sesuatu itu ketika sudah perfect gitu. Justru kita memulai untuk kita nantinya perfect. Jadi teman-teman harus mau belajar sambil jalan. Intinya itu aja sih. Kayak misalnya gelas kita kosong nih sekarang, kita jangan nunggu sampai penuh dulu baru kita jalan. Justru dengan gelas kosong itu kita jalan, kita nyari sambil jalan tuh kita nyari untuk sambil ngisi, betul, sambil menuhin gelas kita itu tadi. Jadi itu sih, jangan takut salah, harus wajib salah, jangan takut mulai aja. Kayak waktu aku menerbitkan buku itu kan pasti aku bilang tadi kayak aku siapa gitu kok nerbitin buku bahasa Korea, aku nggak sejago itu. Tapi dari situ kayak mungkin aku akan banyak dapat masukan. Nah, teman-teman juga bisa mulai hal yang sama di berbagai bidang yang memang kalian tekuni dan kalian sukai juga. Iya, setuju banget, setuju. Keren banget, jujur dari tadi aku ngobrol sama Kakak benar-benar termotivasi sih, kerasa gitu sampai ke hati. Jadi memang benar sih, kayak jangan nunggu perfect, tapi kita mulai dulu sampai kita bisa jadi perfect. Ya, seperti itu. So, ya, jadi you don't have to be great to start, but you have to start to be great. Aku sampai nggak bisa berkata-kata sih Kak. Sangat benar-benar menginspirasi kalau dari aku. Dan untuk Sobat CTC di rumah nih, kalau misalkan kalian ingin memulai suatu hal, ayo dari sekarang aja sebelum kita menjadi tua ya Kak. Kita masih muda, jadi kita lakukan semua pengalaman-pengalaman yang ingin kita lakukan seperti itu. Kalau kalian ingin belajar bahasa Korea, mulai latihan gitu ya. Kalian mau jadi content creator, mulailah untuk ngonten gitu ya Kak. Terima kasih nih untuk Sobat CTC yang sudah menonton podcast kita dari awal sampai akhir, dan terima kasih juga untuk Kak Lega ya yang sudah menyempatkan waktunya untuk bisa sharing-sharing pengalamannya di podcast kita kali ini. Nah, untuk Sobat CTC yang mungkin masih kepo nih sama Kak Lega, bisa langsung aja datengin Instagramnya ya. Serbu Instagramnya. Di Instagramnya kalau boleh tahu nih apa Kak? Boleh di sini ya nanti. Di sini. @nurbaiti_lega. NR. Untuk Sobat CTC jangan lupa follow. Nah, jangan lupa juga untuk subscribe YouTube channel Tambara CTC dan follow juga akun Rotasi di Spotify. Thank you for watching and see you. Bye bye. Annyeong.